Halo semua, selamat datang di video mengenai informasi dan edukasi stunting pada anak. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu stunting, dampak, penyebab, dan bagaimana untuk mencegah stunting. Stunting merupakan sebuah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi berulang, sehingga anak memiliki perawakannya lebih pendek untuk standar usianya. Kekurangan asupan gizi ini terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah kelahiran. Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan gizi selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan anak-anak dalam jangka pendek akan menyebabkan gangguan pada perkembangan otak, massa otot, dan komposisi tubuh, serta bisa menyebabkan gangguan pada proses metabolisme tubuh. Dalam jangka panjang, asupan gizi yang buruk dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak, baik secara mental, fisik, yaitu berupa perawakan pendek, dan intelektual, yang bisa menurunkan prestasi belajar si anak. Selain itu, bisa menyebabkan daya tahan tubuh menjadi rendah, sehingga akan mudah untuk terserang penyakit. Menyebabkan produktivitas kerja menurun, serta meningkatkan risiko menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, kanker, dan stroke. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Di antaranya, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada saat kehamilan dan setelah melahirkan. 60% anak usia 0 hingga 6 bulan tidak mendapatkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Dan 2 dari 3 anak usia 7 hingga 23 bulan tidak mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi serta membentuk daya tahan tubuh bayi. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan untuk ibu hamil selama kehamilan dan pelayanan kesehatan setelah persalinan. Contohnya seperti ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, kunjungan ke posyandu yang tidak rutin, dan anak yang tidak diberi imunisasi dasar. Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi seimbang. Dan keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang baik, seperti masih membuang air besar di ruang terbuka, dan akses yang terbatas terhadap air minum yang bersih. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana cara untuk mencegah stunting. Pertama adalah intervensi terhadap ibu hamil, berupa pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemberian suplemen selama kehamilan, pemeriksaan kehamilan minimal sebanyak 4 kali, pemberian imunisasi tetanus, dan menanggulangi cacingan pada ibu hamil, serta pengobatan bagi ibu hamil yang menderita malaria. Kedua, intervensi pada ibu menyusui dan anak berusia 0 hingga 6 bulan. Yang bisa dilakukan diantaranya mendorong ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan memberikan ASI eksklusif pada anak selama 6 bulan setelah melahirkan. Kemudian, pemberian imunisasi dasar pada anak, memeriksakan anak yang sakit ke fasilitas kesehatan, dan memantau tumbuh kembang anak secara rutin setiap bulan. Yang ketiga adalah intervensi terhadap ibu menyusui dan anak berusia 7 hingga 23 bulan. Yang bisa dilakukan, yang pertama, mendorong ibu untuk memberikan ASI hingga anak berusia 2 tahun, didampingi pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Melindungi anak dari penyakit malaria, mencegah serta mengobati diare pada anak, mengunjungi posyandu secara rutin, dan pemberian imunisasi lengkap. Keempat, melakukan kunjungan ke layanan kesehatan pada periode waktu tertentu dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak,
yaitu setiap bulan ketika anak berusia 0 hingga 12 bulan, setiap 3 bulan ketika anak berusia 1 hingga 3 tahun, setiap 6 bulan ketika anak berusia 3 hingga 6 tahun, dan setiap tahun ketika anak berusia 6 hingga 18 tahun. Dan yang terakhir adalah membiasakan pola hidup yang bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumsi buah dan sayur sehingga memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan yang optimal. Menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih agar tangan menjadi bersih dan terbebas dari kuman, memberantas jentik-jentik nyamuk sebagai upaya pencegahan penyakit, dan menggunakan jamban sehat. Nah, itu tadi cara-cara pencegahan stunting pada anak. Lindungi anak dari stunting sebagai kunci bangsa yang berdaya saing. Salam sehat!